Salam Tilastapa. Apa kabar sahabat Tilastapa dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali dapat kembali hadir dalam lanjutan kisah Ujang. Ambil snack terbaik kalian, nyender di tempat paling nyaman. Tanpa basa-basi lagi, ini dia ceritanya. Setelah berhasil mencabut tulang babi dari rusuk Datuk Wira, akhirnya pimpinan Megabodas itu pun sekarat dibuat tak berdaya lantaran kekuatan hitam yang bersumber dari persekutuannya dengan Gegeduk Kunti kini telah sirna. Sementara itu, Gegeduk Kunti yang juga berhasil ditarik paksa dari jasad Datuk Wira kini diikat menggunakan tali bercampur perak oleh Marno di sebuah pohon asem. Ujang sempat menghajar makhluk astral itu berkali-kali, namun Marno segera menyadarkan Ujang yang tersulut amarah. Marno mengingatkan Ujang bahwa makhluk itu tak akan mati meski dihajar berkali-kali. Perasaan Ujang yang bercampur aduk membuat matanya terus berlinang. Ia sangat menyesali banyaknya korban yang berjatuhan di dalam misi perdamaian di Megabodas. Marno pun tak mampu berbuat banyak. Ia hanya mencoba menenangkan Ujang dan membiarkannya melepaskan semua perasaan kesalnya. Kedua kesatria itu menatap Datuk yang sedang sekarat. Di tengah suasana yang haru tersebut, tiba-tiba Datuk Wira tertawa sambil menunjuk Ujang. Rimba, Rimba. Tak lama kemudian Datuk pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ujang begitu terkejut dengan ucapan terakhir Datuk. Nama Rimba bukanlah nama yang asing di telinga Ujang. Tawa Datuk di akhir hayatnya seolah memberi ancaman serius pada murid Abah itu. Ujang jadi teringat pada cerita Abah di masa lalu. Dalam benaknya menyimpan banyak pertanyaan. Raut wajah Ujang seketika pucat mendengar nama itu. Marno yang dari tadi memperhatikan Ujang jadi terheran-heran. Kenapa Ujang begitu ketakutan? Ujang, apa kau baik-baik saja? Kata Marno memecah keheningan. Tidak, aku baik-baik saja Marno, jawab Ujang. Setelah Datuk sudah tak bernyawa, Marno mendekati jasad Datuk lalu mencabut keris yang tertancap di dadanya. Dengan mudahnya Marno mencabut keris itu. Ujang kemudian bertanya, bagaimana kau bisa mencabut keris itu sementara Datuk Wira yang berusaha keras mati-matian tak mampu mencabutnya sampai dia mati? Keris ini bukan milikku, Jang. Aku tak bisa menjelaskan. Si pemilik keris hanya memberitahuku jika keris ini sudah menancap di tubuh manusia, tak ada yang bisa mencabutnya hingga korbannya mati lalu menjadi abu, kata Marno sambil membersihkan keris itu dari noda darah. Ujang sampai menelan ludah mendengar ucapan Marno sambil menyaksikan jasad Datuk yang perlahan melebur menjadi abu. Jika keris itu bukan keris sembarangan, bisa dipastikan pemilik keris itu pun bukan orang sembarangan. Lalu siapa sebenarnya Marno? Kenapa tiba-tiba ia membelot dan berbalik menyerang Datuk? Padahal dari awal pertemuan Ujang dan Marno, si penjaga gerbang Megabodas itu dikenal sebagai orang kepercayaan Datuk Wira. Ketika Marno memasukkan keris itu ke dalam warangkanya, tiba-tiba sebuah anak panah melesat deras ke arah Marno. Akan tetapi dengan santainya Marno menangkap anak panah itu dengan tangan kirinya. Ujang, jauhi pengkhianat itu. Dari kejauhan terlihat Gendis berteriak sambil berjalan mendekati Ujang. Bagaimana kau bisa tenang-tenang saja? Ingat Jang, dia adalah musuh kita, ucap Gendis pada Ujang. Lalu Ujang mencoba menenangkan Gendis. Tenang Gendis, semua bisa dibicarakan. Tak lama kemudian Jaka dan Tono terlihat berjalan perlahan mendekati Ujang. Keduanya terlihat masih belum stabil karena luka di sekujur
seluruh tubuhnya. Bonde pun ikut di pundak Jaka. Alhamdulillah. Jaka, Tono, bagaimana keadaan kalian? Tanya Ujang. Kami sudah membaik, Jang. Gendis yang menolong kami, ucap Jaka. Sementara itu, Tono masih diam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Tatapannya tertuju pada Marno. Tono masih menaruh curiga pada penjaga gerbang itu. Jang, bagaimana situasinya? Tanya Tono. Semua sudah berakhir, Ton. Kita akan segera pulang, jawab Ujang. Jangan senang dulu. Sebaiknya kau segera bersiap, Jang. Karena di depan akan ada banyak hal yang lebih rumit, celetuk Marno. Halah, so tahu. Kenapa kau tak bunuh sekalian cucunguk datuk yang satu ini, Jang? Ucap Jaka yang terlihat menyimpan dendam pada Marno. Lalu, tanpa diduga, tiba-tiba Tono melayangkan tinju ke muka Marno. Bruk, jangan diam saja kau kacung datuk, kata Tono penuh emosi. Lalu Ujang menariknya. Ton, apa yang kau lakukan? Sabar, Tono, sabar. Abah tidak mengajarkan kita main hakim sendiri, kata Ujang sambil menahan Tono dan mencoba menenangkannya. Nafas Tono begitu menggebu-gebu, tak mampu menahan amarahnya. Tak apa-apa, Jang, aku sudah menduga akan seperti ini. Pukulan Tono memang pantas aku terima, ucap Marno. Gendis kemudian menangis, tak mampu menahan air matanya. Ingatannya teringat pada sebagian pasukannya yang gugur akibat konflik berkepanjangan itu. Teman-teman, mari kita bicarakan ini baik-baik. Kalau memang Marno berniat menghabisi kita, seharusnya itu ia lakukan saat situasi kita sedang terpojok. Dia pasti punya alasan, kata Ujang. Semuanya pun terdiam. Apa yang dikatakan Ujang memang ada benarnya. Marno pasti menyembunyikan sesuatu yang belum diketahui banyak orang. Lalu Ujang melihat ke arah Marno. Sekarang jelaskan pada kami, siapa sebenarnya dirimu? Ucap Ujang. Marno menghela nafas panjang dan mulai bercerita. Sebenarnya, jauh sebelum konflik ini terjadi, Marno diutus oleh seseorang untuk mengawasi paguyuban Megabodas. Orang yang mengutus Marno sudah menyadari bahwa keberadaan Megabodas di desa Kulon akan membawa malapetaka. Saat pertama kali Marno datang ke Megabodas, ia menyamar sebagai seorang musafir yang ingin belajar ilmu bela diri pada Datuk Wira. Awalnya Datuk menolak Marno, namun Marno menawarkan diri untuk menjadi abdi Datuk tanpa imbalan, asal ia diterima menjadi anggota paguyuban. Kesungguhannya saat mengabdi pada Datuk berhasil membuatnya diangkat sebagai orang kepercayaan Datuk. Hingga akhirnya Datuk pun mengajarkan beberapa ilmu bela diri. Namun ternyata itu semua hanyalah drama semata, karena tujuan Marno sebenarnya adalah memata-matai paguyuban Megabodas. Mendapatkan kesempatan menjadi orang kepercayaan Datuk membuat Marno mendapatkan akses dengan mudah memasuki ruangan-ruangan rahasia milik Datuk. Bahkan Marno pun berhasil menggali informasi mengenai ritual-ritual mistik yang dilakukan Datuk dalam persekutuannya dengan Gegedu Kunti. Oleh sebab itu, seiring berjalannya waktu, Marno pun mulai mengetahui watak asli Datuk yang berambisi membuat kerajaan iblis berkedok paguyuban. Tak sampai di situ, selama di paguyuban, Marno juga mencari tahu tentang titik lemah Datuk, seperti hari sial, rahasia kekuatan Datuk, hingga perkara tulang babi yang tertanam di salah satu rusuknya. Penyamaran itu dilakukan dengan sangat sempurna dan penuh kehati-hatian. Lalu, apa rahasia Marno hingga mampu menggali informasi sedalam itu? Kuncinya ada pada seseorang yang memberinya instruksi. Setiap gerak-gerik Marno selama melakukan penyamaran sepenuhnya diawasi mata gaib seseorang. Namun sayangnya, Marno enggan menyebutkan nama orang yang memberinya tugas sebagai mata-mata itu. Yang jelas, dalam penyamarannya, Marno dibekali sebuah ilmu tingkat tinggi yang tak mampu ditembus oleh manusia selevel Datuk Wira. Dasar gendeng memang. Diam-diam rupanya Marno punya hubungan dengan manusia super sakti. Haha. Kemudian Marno menjelaskan bahwa kehadiran Gendis beserta pasukannya sudah dibocorkan oleh orang yang memerintahnya itu. Dan yang lebih edannya, kemunculan Ujang
Jaka dan Tono juga sudah diketahui oleh Marno jauh sebelum mereka tiba di Megabodas. Kalau kalian simak lagi kisah-kisah pada part sebelumnya, tak ada satupun adegan yang menceritakan Marno membunuh pasukan Gendis. Kalaupun memang harus bertarung, Marno hanya akan membuat lawannya cedera. Saking hebatnya penyamaran Marno, ia juga mampu menggocek pasukan Gendis dan Ujang CS sampai mereka benar-benar menganggap Marno sebagai kacung Datuk Wira. Suasana tiba-tiba hening. Ujang menoleh ke arah dua sahabatnya. Gendis yang sejak tadi menangis pun perlahan mulai tenang. Penjelasan Marno yang begitu di luar dugaan membuat amarah Jaka dan Tono sedikit mereda. Bagaimana dengan kalung suwuk yang kau kenakan? Bukankah suwuk itu mengandung sihir Datuk Wira? Tanya Tono. Lalu Marno melepaskan kalung suwuk di lehernya. Ia melemparkannya pada Tono. Coba kau pakai kalung suwuk itu, ucap Marno menantang. Apa maksudmu? Serobot Jaka yang masih setengah percaya pada Marno. Pakailah, aku hanya ingin kalian percaya bahwa suwuk yang aku pakai berbeda dengan suwuk milik Datuk Wira. Jangan Ton, bagaimana jika ini adalah jebakan? Kata Jaka melarang Tono. Kemudian Marno mengeluarkan keris sakti yang membunuh Datuk Wira dan memberikannya pada Ujang. Jika suwuk itu memiliki sihir, bunuh aku sekarang juga, tantang Marno pada Ujang. Ya, ini semacam taruhan demi meyakini Jaka dan Tono. Sementara Ujang sendiri sebenarnya sudah percaya dengan apa yang diceritakan Marno. Ia melihat kejujuran dari mata penjaga gerbang itu. Tono pun akhirnya bersedia mengenakan kalung suwuk itu. Saat suwuk itu terpasang di leher Tono, tak sedikit pun ada tanda-tanda aneh yang muncul. Badan Tono juga tak merasakan hal yang janggal. Tapi bagaimana bisa? Tanya Tono. Ternyata kalung suwuk yang dipakai Marno hanyalah kalung biasa. Sebelum Marno diberikan kalung suwuk oleh Datuk Wira, ia sudah tahu kekuatan yang tersimpan di dalamnya, lalu menggantinya dengan kalung suwuk biasa. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa tugasku di sini adalah untuk mengawasi dan memata-matai Datuk Wira? Kata Marno. Ujang pun menyerahkan kembali keris yang diberikan Marno tadi. Setelah berdebat sengit tentang siapa sebenarnya Marno, Jaka dan Tono akhirnya mulai mempercayai perkataan Marno. Gendis juga mulai sadar bahwa ternyata Marno selangkah lebih maju dalam misi menumpas Megabodas. Kurasa semuanya sudah jelas. Kita tak perlu lagi mencurigai Marno, ucap Ujang. Lalu setelah ini, apa yang akan kau lakukan? Tanya Gendis pada Marno. Aku akan pulang, tapi sebelumnya aku akan membawa iblis ini ke Laut Kidul agar dia tak berbuat ulah lagi, jawab Marno. Ujang pun berterima kasih pada Marno yang sudah menyelamatkan dirinya dan teman-temannya dari ancaman Datuk Wira. Jaka dan Tono juga meminta maaf atas sikapnya yang sudah salah menilai sosok Marno. Sebelum berpisah dengan Ujang CS, Marno memperingatkan Ujang tentang ucapan terakhir Datuk Wira sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Bisa jadi itu adalah ancaman yang akan menghantui Ujang di masa depan. Sepertinya kita akan bertemu lagi lain waktu. Senang sekali bisa berkenalan dengan petarung-petarung tangguh seperti kalian, kata Marno. Tunggu dulu, tapi kemana kau akan pergi? Tanya Jaka. Suatu saat kalian akan tahu kemana aku pergi. Lalu Marno berjalan ke arah gegeduk kunti yang ia ikat di sebuah pohon asem. Dimasukkannya sosok iblis itu ke dalam sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat, lalu menutupnya dengan selembar kertas bertuliskan aksara Jawa. Marno pun pamit undur diri dari Ujang dan kawan-kawannya. Namun baru beberapa langkah ke depan, tiba-tiba ia berhenti. Tono, aku suka cara bertarungmu. Jangan mati terlalu cepat. Aku ingin sekali bertarung denganmu di masa depan, kata Marno. Mendengar ucapan perpisahan Marno yang begitu memicu adrenalinnya, Tono tertawa sinis lalu berkata, kembalilah secepat mungkin. Aku akan melayani tantanganmu dengan senang hati. Marno pun menghilang. Tak lama kemudian terdengar suara azan subuh berkumandang. Pertarungan melawan sang Raja Megabodas rupanya memakan
memakan waktu sampai sehari semalam. Usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, Gendis pun pamit. Ia sangat bersyukur atas kehadiran murid-murid Abah Gufron. Selama menghadapi Mega Bodas, tak terbesit dalam pikirannya sedikit pun akan merebut kemenangan bersama orang-orang yang kekeh seperti mereka. "Apa kau tak ingin ikut bersama kami saja, Gendis?" kata Jaka. Gendis tersenyum. "Tidak, Jaka. Terima kasih untuk tawaranmu. Namun, saat ini aku belum bisa. Seseorang sedang menungguku di rumah. Oh iya, kalau kalian ingin kembali ke surau, pergilah. Biar kami yang urus sisa-sisa pertarungan ini." Kemudian Gendis meninggalkan Ujang dan sahabat-sahabatnya itu. Seperti yang kita tahu bahwa dalam pertarungannya melawan Mega Bodas, Gendis tidaklah sendiri. Ia memiliki banyak anak buah yang terlibat di dalamnya. Namun, saat semua sudah berakhir, Gendis membubarkan pasukannya dan mempersilahkan mereka untuk kembali ke asalnya masing-masing. Sebenarnya, pasukan Gendis ini hanyalah sebuah aliansi dari beberapa pendekar yang risih atas kemunculan Mega Bodas. Dan kebetulan Gendislah yang ditunjuk menjadi pimpinannya karena Gendis mengetahui banyak hal soal Mega Bodas. Selain itu, para pendekar itu juga segan pada sosok sepuh yang ada di belakang Gendis. Di lain waktu, kita akan kupas identitas Gendis sebenarnya dan siapa sosok sepuh yang ada di belakang Gendis tersebut. Kembali pada Ujang dan sahabatnya. "Akhirnya selesai sudah tugas kita. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu Abah," kata Tono. "Ayo kita pulang," sahut Ujang. Tono dan Ujang pun berdiri dan bersiap untuk pulang. Tapi Jaka terlihat masih terbaring lemas. "Ada apa, Jaka?" tanya Ujang. "Aku lapar, Jang." Hehehe. Lalu Tono menyeret paksa kaki Jaka. "Aduh, kasar sekali kau, Tono. Ngomong-ngomong, manggis di kebun Abah sudah berbuah belum ya?" "Apa katamu? Sempat-sempatnya kau ingat buah manggis di kebun Abah," timpal Tono yang sewot. Ujang hanya bisa menertawakan tingkah kocak kedua sahabatnya itu. Lama sekali Ujang tak melihat pemandangan seperti itu. Rasa rindu Ujang pada Abah semakin tak terbendung. Rasanya ingin cepat sampai surau dan memeluk Abah seerat mungkin. Perjalanan Ujang dalam misi di Desa Kulon mengajarkannya banyak hal, bahwa sesuatu yang dianggap baik belum tentu baik dan sesuatu yang dianggap buruk belum tentu buruk. Ternyata baik dan buruk dalam pandangan manusia hanyalah sebuah opini yang bersifat subjektif. Hal yang mampu membedakan baik dan buruknya pekerjaan adalah niat. Tetap positive thinking. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Tilas Tapa agar kalian gak ketinggalan update-nya. Dukung juga dengan like, komen, dan share. See you next time. Salam Tilas Tapa.